Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang aplikasi integral untuk menghitung volume benda putar. Jadi ini saya langsung ke poin-poinnya saja. Jadi saya tidak membuat ilustrasi awal. Jadi poinnya saja. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah yang pertama adalah volume benda putar yang dibatasi oleh suatu kurva yang mengelilingi sumbu X ya. Jadi ini saya tidak fokus ke gambar ya, tapi ini sekedar ilustrasi saja. Jadi apabila daerah yang dibatasi oleh kurva Y ya, kemudian Y sama dengan 0, X sama dengan A, dan X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu X. Jadi ini anggaplah ini ada sebuah kurva seperti ini kurang jelas gambarnya ya, gitu ya. Dia ini dibatasi oleh garis X sama dengan A ini, gitu ya. Kemudian ini ada garis X sama dengan B, gitu ya. Kalau diputar dengan dengan sumbu X, berarti kan ini Anda ambil titik dari sini. Kalau kita putar kan kira-kira gambarnya kan seperti ini, gitu ya. Sama, ini juga sama gambarnya. Kalau kita putar mengelilingi sumbu X yang ini ya, ini namanya sumbu X ini. Kalau kita putar kan dia dari sini. Nah, jadi namanya diputar itu dia pasti membentuk sebuah lingkaran, ujung-ujungnya lingkaran. Nah, kalau kita sambungkan ini kan dia berbentuk tabung seperti ini. Maka nanti tabung yang agak ini ya, yang agak kira-kira pendekatan mungkin tabung ya dengan alas dengan tutupnya mungkin agak berbeda aja diameternya. Tapi kalau sama diameternya dia udah pasti tabung. Itu tabung. Nah, jadi maka volume benda putar dari daerah yang diputar sejauh 360 derajat. Sejauh 360 derajat itu maksudnya berbentuk lingkaran ya, mengelilingi sumbu X. Maka jadi konsentrasi kita ke sini aja, volume ini. Atau kalau mau pingin simpel, yang ini aja nih. Jadi anggaplah nih, jadi volumenya adalah Pi dikali integral dari Y kuadrat dx, batasnya A, batas bawahnya, batas atasnya B. Jadi langsung fokus ke situ aja. Jadi kalau dia diputar mengelilingi sumbu X, nanti dia berarti dia dx. Anda cari batas X-nya, A sama dengan B, tinggal kurvanya Y kuadrat. Itu yang pertama. Nah, poin yang kedua, kalau misal hampir sama konsepnya. Poin yang kedua adalah kalau misalnya dia diputar mengelilingi sumbu Y, maka tinggal dibalik saja. Ini volumenya adalah Pi dikali batas bawah, ini batas atas ya, CD. Ini dibalik, kalau diputar mengelilingi sumbu Y berarti dia di ini X kuadrat ya, kurvanya berbentuk dalam fungsi X, dalam fungsi Y tentunya, maka X kuadrat. Tinggal dibalik dari yang pertama. Kemudian konsep yang kedua, kalau misalnya dia diputar mengelilingi dibatasi oleh dua kurva, tapi dia mengelilingi sumbu X, maka tinggal kurvanya ini seperti ini. Jadi batas Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx ya. Dengan catatan batasnya itu adalah perpotongan dari kurva pertama dan kurva kedua. Kebalikannya adalah sama, kalau misalnya dia diputar mengelilingi sumbu Y, nanti dia ini sama dy gitu ya. Ini dy, dia
apa, kurva pertama kuadrat dikurang kurva kedua kuadrat, nanti batasnya itu adalah perpotongan dari kedua kurva. Oke, kita lihat contoh soal ya, ini yang dari yang sederhana dulu soalnya. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh ini Y sama dengan X plus 1, X sama dengan 0, X sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu X. Berarti kalau Anda mau fokus ke gambar silakan. Kalau Anda mau digambarkan dulu, boleh seperti ini, garis Y sama dengan X plus 1 kan ini. Gitu ya. Garis Y sama. Kemudian X sama dengan 0 itu yang ini. Gitu ya. X sama dengan 0 itu yang ini. Kemudian X sama dengan 2 ini kira-kira yang ini. Nah, jadi ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya dari soal ini poinnya kan sebenarnya sudah dapat batas atas, batas bawahnya 0, ini batas atasnya 0, tinggal ini kita fungsinya sudah ada, tinggal kita masukkan aja formulanya. Jadi yang ini, jadi Jadi selanjutnya kita langsung fokus ke ini, ke formulanya ya. Jadi ini yang ini ya, gitu ini saya langsung ambil dari modul kita aja. Jadi Anda lihat di sini seperti yang saya katakan tadi, jadi batas ini, batas, jadi volume P dikali integral dari Y kuadrat ya, dx. Kenapa dx harus menyusun x? Batas bawah 0, batas atasnya 2. Ini sama 0,2, Anda masukkan x plus 1 kuadrat dx. Nah ini ya, karena Y kuadrat, ini Anda uraikan seperti ini. Kemudian Anda integralkan seperti biasa. Ini saya rasa sudah pernah kita belajar tentang pengintegralan. Kemudian setelah itu Anda masukkan nih batas atasnya 2 digantikan ke X, dikurangkan dengan batas bawahnya 0 Anda masukkan, digantikan ke X, nanti hasilnya kira-kira 26/3 Pi satuan. Jadi saya nggak fokus ke ini kan, ke menghitungnya, karena saya rasa kita sudah pernah saya bahas ya untuk menghitung integral. Itu yang pertama. Kemudian yang contoh yang kedua, tentukan volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh ini Y sama sumbu X diputar terhadap sumbu X. Nah, karena diputar terhadap sumbu X, berarti nanti dia dx. Batas X-nya apa? Batas X-nya berarti ini karena nggak disebutkan batasnya, berarti ini harus kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu model kurvanya. Bentar, ini kita tahu fungsi apa. Kalau kita gambarkan, ini kalau Y-nya 0, kalau difaktorkan berarti dia nanti di sini ya, adanya di sini. Ini min 2, ini 2 ya pembuat nolnya. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 4 ya. Ini kira-kira 4 di sini lah. Gitu ya. Berarti nanti model kurvanya kira-kira seperti ini. Udah pernah dibahas ini ya. Kemudian sumbu X itu kan ini. Nah, ini sumbu X. Sumbu Y. Nah, berarti sumbu Y kan ini. Sumbu Y berarti sumbu Y itu kata lainnya X sama dengan 0 gitu ya. Ini sumbu Y ini. Nah. Berarti kan karena berarti batasnya adalah X sampai 2 gitu ya.
Makanya di sini batasnya 0 sampai 2 ya, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Jadi yang ini yang dimaksud ya, gitu ya. Nah, makanya di sini pi dari 0,2 kalikan integral dari 4 min x kuadrat pangkat 2 0,2 dx. Ini kita integralkan seperti biasa ya, nanti hasil akhir kita seperti ini. 256 per 15. Kemudian ini ada lagi contoh yang ketiga, kalau misalnya diputar mengelilingi sumbu Y. Sumbu Y kan berarti ini, yang berubah adalah, nah, dy gitu ya, x kuadrat, batas y ini udah jelas nih, 1 sampai 4, maka di sini 1, di sini ya, 1, 4. Nah, batas bawahnya 1, batas atas 4 pi x kuadratnya ini 2, Anda substitusi ke sini gitu ya, 2 per y kuadrat, 4 per y kuadrat, kalau diintegralkan unsur per y, masukkan batasnya 1, 4, tinggal dimasukkan, nanti ketemunya kira-kira 3 pi. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya daerah dibatasi oleh dua kurva, y x kuadrat plus 1 dan y min x plus 3. Nah, ini agak ribet sedikit ya. Jadi kita langsung ke ini saya nggak fokus gambar ya. Jadi kita langsung ke fokus mencari batasnya, batas atasnya sama batas bawahnya. Kalau dibatasi oleh dua kurva, batas atas dan batas bawahnya itu caranya adalah dengan langkah pertama adalah dengan menyamakan kurva pertama sama dengan kurva kedua, kira-kira seperti ini, x kuadrat plus 1 ya, ini dari sini, min x plus 3, gitu ya, min x plus 3, ini harusnya ini ya, ini agak spasi, ini harusnya maksudnya ini ada spasi. Jadi jadinya adalah x kuadrat plus x min 2 difaktorkan ini, ketemu pembuat nolnya, x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1. Nah, ini udah ketemu nih kita batasnya. Batas bawahnya min 2, batas atasnya 1. Sehingga tinggal kita masukkan aja ke ini, gitu ya. Jadi batas atasnya ini min 2, batas bawahnya adalah 1. Kurva pertama dikurang kurva kedua ya. Jadi di kuadratkan tentunya tadi yang, nah ini ya, y1 kuadrat menjadi y2 kuadrat, sehingga nanti hasil akhirnya bisa dibuktikan adalah ini. Jadi saya tidak fokus ke menghitung integralnya karena kita sudah pernah saya jelaskan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk